Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhaffafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya sudah memasuki tahun 1443 Hijriah. Itu artinya usia umat ini kalau diukur dari hijrahnya Nabi sudah berusia 1443 tahun, jamaah. Kemarin waktu dihubungi oleh Pak Syaukat, apa Ustaz Arkom temanya? Saya bilang, tema yang ingin saya bahas adalah mengungkap kekuatan besar yang menggerakkan peristiwa hijrah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa-peristiwa besar di negeri ini yang kalau kita cerna secara akal sehat itu sulit diterima akal sehat. Karena pasti yang menggerakkannya adalah sebuah kekuatan besar. Saya pernah beberapa kali di Masjid Baitul Haq ini menyampaikan agresi militer Belanda yang kedua itu dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman dalam keadaan beliau itu sudah tidak layak, jangankan berperang, memimpin perang, bahkan berjalan pun tidak layak. Karena beliau itu sudah dalam keadaan sakit parah, paru-parunya dikempeskan tinggal satu, dan beliau memimpin dalam keadaan ditangkap. Perang gerilya itu bermula dari agresi militer Belanda 19 Desember tahun 48, dan ditutup oleh serangan umum 1 Maret tahun 49, Desember sampai Maret, dari sekian bulan itu. Itu agresi militer perang gerilya, dan kemudian kita mendapatkan kemerdekaan, maksudnya pengakuan resmi dari Belanda yang menjajah kita setelah sekian tahun kita memerdekakan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rata-rata kita ketika membahas hijrah tidak menyadari bahwa ada sebuah kekuatan besar yang menggerakkan peristiwa hijrah itu. Jamaah rahmatullah, saya ingin mengajak terlebih dahulu, selama 1443 tahun usia umat ini, umat Islam itu dipimpin, sekali lagi dipimpin oleh orang-orang yang baik, luar biasa secara personal, dan cakap memimpin secara komunal, secara kolektif. Abu Bakar itu memimpin kaum muslimin 2 tahun setengah kira-kira. Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin kurang lebih sekitar 11 tahun. Disusul Utsman bin Affan memimpin kaum muslimin 13 tahun. Ali bin Abi Thalib hampir sama dengan Abu Bakar. Total 4 orang khulafaur rasyidin ini kalau dibulatkan memimpin kaum muslimin kurang lebih sekitar 30 tahun. Lalu datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah itu ada khalifah-khalifah besar, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun al-Rashid, ada Salahuddin al-Ayyubi yang memimpin kaum muslimin, kemudian ada Muhammad al-Fatih yang kalau dijumlah orang-orang luar biasa itu, yang luar biasa kepribadiannya dan cakap memimpinnya, kalau dijumlah jamaah Allah, itu total jumlahnya kira-kira kalau dibulatkan kira-kira sekitar 300 tahun. Tadi saya bilang usia umat Islam itu 1443 tahun. Atau dengan kata lain, umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar luar biasa, termasuk Rasulullah, ditambah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan segala macam. Itu sekitar kira-kira kalau ditambah sedikit 350 tahun. Usianya tadi berapa? 1443 tahun. Aneh kan? Maksudnya aneh dipimpin oleh orang-orang hebat hanya sekitar 350 tahun kalau kita hitung secara kasar, tetapi Islam ini bisa berkembang secara menakjubkan. Apa itu?
Kekuatan apa yang menggerakkan jamaah? Hadir, tadi kalau kita sholat mendengarkan bacaan surat Wasyamsi Wadduha, kemudian bisa sampai selesai itu, apa gampang bacaan sholat itu sampai ke negeri ini jamaah. Kalau kita tahu kasus-kasus belakangan, aksi-aksi pembunuhan para dai dan segala macam, walaupun dengan motif yang membunuh orang gila dan segala macam, saya ingin mengatakan jamaah Allah, kata Ali bin Abi Thalib, al-mu'minu bainal khamsi syada'idi. Orang beriman itu menghadapi 5 hambatan. Pertama, hawa nafsunya, yang kedua setan, yang ketiga orang-orang mukmin yang dengki, yang keempat orang munafik, dan yang terakhir orang kafir yang memerang. Hambatannya ini. Kalau kita kembali kepada peristiwa hijrah jamaah, apakah pindahnya Nabi dan para sahabat itu ke Madinah itu adalah enak-enakan saja? Tidak. Tidak begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat ke-8, ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatahattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit jamaah. Jumlahnya sedikit. Saya ingin menyampaikan jamaah. Nabi itu berdakwah di Mekah itu 13 tahun jamaah. Tapi jumlah orang yang masuk Islam dari kota Mekah itu jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang yang masuk Islam dari Madinah. Yang di Madinah Nabi itu hanya 10 tahun. Kenapa? Allah jelaskan, karena di Madinah itu beliau, di Mekah itu beliau ditindas, dimusuh, dibunuh dan segala macam. Jadi kalau sekarang kita ini bisa mengerti syahadat, bisa membaca sholat, bisa membaca bacaan sholat, mengerti Al-Quran dan segala macam, saya dan kita semuanya berhutang besar kepada generasi pertama. Makanya saya ingin mengatakan jamaah Allah, hijrah itu adalah sebuah peristiwa besar dan tidak akan mungkin peristiwa besar terjadi kalau tidak ada perjuangan yang sangat besar. Jamaah, saya kutipkan sebuah peristiwa unik jamaah. Orang yang pertama kali masuk Islam dari Madinah namanya As'ad bin Zurarah, jamaah. Orang Madinah. Setiap tahun itu orang-orang Arab itu ada ritual haji. Jadi sebelum Nabi datang sudah ada ritual haji. Dia datang ke Mekah karena dia bersahabat dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu tokoh pentolannya Mekah yang memusuhi Rasul. Nah, waktu bermalam itu mereka ngobrol bagaimana keadaan di Madinah. Kata As'ad bin Zurarah, yaitu masalah kami. Kami lelah, kata. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun kami itu harus berkonflik antara suku Aus dan Khazraj. Mereka berkonflik. Kami ingin mengakhiri situasi damai ini. Itu yang Madinah. Lalu Utbah bin Rabi'ah bilang begini, kami juga ada masalah. Masalah apa? Tiba-tiba di tengah-tengah kami itu ada seorang laki-laki yang mengaku utusan Tuhan dari Bani yang terhormat. Memang Bani yang terhormat tidak ada yang mengalahkan keluar biasanya Bani Hashim. Kemudian mengajak kepada Tuhan yang diserukannya, menyalahkan Tuhan kami, memecah belah kami, mengajari kami A, B, C dan segala macam. Kata si Utbah bin Rabi'ah, jadi nanti kalau engkau sudah bertawaf di Ka'bah, jangan engkau dekati laki-laki itu, karena laki-laki itu seorang penyihir yang handal. Gitu jamaah. Saya sarankan gunakan penutup telinga, kedua telingamu sumbatlah agar engkau tidak terpengaruh oleh sihirnya. Jamaah. Hadirin, apa yang terjadi? Saya mengatakan hijrah itu peristiwa besar, dan peristiwa besar tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada perjuangan besar. Nabi itu setiap tahun itu menjajakan Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saya merenung, kalau saya diundang oleh Pak Syafat, enak saja. Air disediakan, ada laptop, ada yang enak, jadi datang. Kalau Nabi datang, jangan. Saya tadi ingat Pak Sigit. Habis ini nanti jadwal main bola. Saya merenung, ngapain saya main bola? Tapi saya kalau ingat pentingnya saya berdakwah, jamaah.
Saya baru sadar bahwa tidak boleh kebaikan Islam gara-gara kita sudah bisa merasakan iman, bisa merasakan bahagianya sholat, bisa merasakan bahaya membaca Al-Quran, diambil sendiri. Orang lain itu berhak untuk menerima dan mendapatkan kebaikan itu. Nabi kalau mau ngapain memikirkan orang lain, tetapi beliau sudah diutus menjadi Rasulullah Subhanahu. Setiap tahun beliau mendatangi orang-orang yang datang kepada untuk menunaikan haji, dijajakan, ditawari Islam. Sampai pada bagian ini saya ingin menggedor, mengajak ya. Apakah setiap peristiwa hijrah itu kita ingat bahwa ada anak, ada istri, tetangga, teman, alumni dan segala macam. Ajaklah mereka untuk sholat, untuk mengerti Al-Quran, untuk belajar agama. Jangan hidayah dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita tularkan kepada orang lain. Saya ingin mengatakan hijrah itu peristiwa besar, dan peristiwa besar itu pasti memerlukan perjuangan yang sangat besar. Kembali pada As'ad bin Zurarah dan Udbah. Akhirnya kata As'ad, saya tidak mungkin tidak ke Ka'bah karena saya sudah berpakaian ihram. Jadi saya harus muteri Ka'bah. Nah kalau begitu tutup telingamu. Begitu sudah ke Ka'bah dan ditutup telinganya, dia melihat Muhammad dikerumuni banyak orang. Tapi dia sengaja mengalihkan, mengabaikan, ingat kata-kata Utbah, jangan dengarkan, jangan terpengaruh. Dia seorang penyihir yang handal. Lama-lama dia buktikan 7 kali kan, lama-lama dia setiap kali melewati Muhammad dikerumuni orang dan mendengarkan Muhammad menyampaikan dakwahnya, dia menegur dirinya sendiri. Celaka saya ini. Aku datang dari jauh-jauh dari Madinah ke Mekah, ada orang yang membawa sesuatu yang besar. Masa aku terpengaruh oleh kata-kata orang lain yang mengatakan dia adalah penyihir, sementara aku tidak tahu apa-apa. Jadi dia bilang, rugi saya kalau dibilang Muhammad penyihir, menyampaikan ajakannya, sementara saya menutup telinga, nggak ngerti apa-apa. Penasaran, dibuka dulu, menutup telinganya itu jam saya, dan didengarlah Rasulullah menyampaikan dakwah. Perlu diketahui, di Madinah itu orang Yahudi banyak. Dan orang Yahudi itu bilang, nanti akan datang seorang Rasul yang akan membawa sebagai utusan Allah terakhir. Cuma masalahnya Yahudi ini jengkel dan iri karena Rasul ini datang dari garis keturunannya Ismail, bukan dari garis keturunannya Isa. Nah, orang-orang As'ad bin Zurarah ini penasaran juga, Rasul ini siapa sih? Begitu beliau tahu bahwa Rasul itu dari Arab, dari garis keturunan Ismail, beliau sadar bahwa mereka lah yang berhak untuk segera menyambut itu. Jamaah Rasulullah, singkat cerita, As'ad bin Zurarah masuk Islam, jamaah Rasulullah. Dan kemudian pada tahun ke-13 kenabian, As'ad bin Zurarah itu adalah satu di antara 12 orang yang berbaiat kepada Nabi di antara 73 orang, tetapi ditugasi Nabi untuk berjuang menyebarkan Islam di sukunya masing-masing. Ada kabilah, ada suku, ada kabilah. Di kabilahnya masing-masing. Saya ingin menyampaikan begini. Tadi bahwa hijrah itu adalah peristiwa besar dan memerlukan perjuangan besar. Kenapa saya sebut besar? Tahu kan jamaah Rasulullah? Hijrah itu dari Mekah ke Madinah, jaraknya berapa? 500 kilo kan? Dan hijrah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Kalau kita sekarang umroh, cek suhunya berapa? Nggak kebayang di tahun 622 apakah lebih dingin? Saya malah meyakini bisa sebaliknya, ya kan? Suhunya, apa yang membuat orang itu nekat berpindah dari Mekah ke Madinah, suhunya 40 derajat Celcius ke atas, di sana tidak ada siapa-siapa, dan kematian mengancam mereka, karena mereka diincar. Jangankan sahabat, Nabi pun diincar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita ini dapat Islam gratisan, tidak memerlukan ancaman dan segala macam dapat. Begitu kita menyadari bahwa begitu besar perjuangan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama yang menyebarkan Islam sampai ke kita ini. Saya perlu sampaikan jamaah sekalian, Islam itu sudah ada di negeri ini sebelum Wali Songo generasi pertama datang. Wali Songo generasi pertama datang itu tahun 1404. Yang memberangkatkan itu ayah Sultan Murad II, penguasa Turki, memberangkatkan 9 ulama naik kapal besar di tahun 1401 sampai di Nusantara itu tahun 1404. 9 itu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di
Gresik kan? Kemudian Syekh Maulana Muhammad Ishaq Ahmad Jumadil Kubro. 9-9-nya itu semuanya orang Timur Tengah, orang non Indonesia. 2 dari Turki, 2 dari Maroko, 2 dari Persia, 1 dari Palestina, satunya lagi dari Asia Tengah, Uzbekistan. Jamaah. Yang mau saya sampaikan, jamaah Allah, waktu Nabi menghijrahkan kaum muslimin dan beliau hijrah itu, beliau hijrah terakhir kan? Tetapi yang ditugaskan untuk meneruskan Islam yang sudah dipeluk oleh 73 orang itu, beliau membaiat 73 orang dan menugaskan 12 orang dari 73 itu untuk berdakwah dan mengajak Islam kepada masing-masing kabilah di 2 suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Saya mau ngajak ya, Masjid Baitul Haq ini kalau dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di ini, berapa persen? Atau berapa sih jumlah keluarga yang ada di Baitul Haq, di mana, di Ketintang Permai? Tentu banyak. Apakah kita sudah melakukan itu? Ya. Hadirin, ada di surat 61 ayat terakhir, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Dan salah satu jaminan Allah bagi orang yang menolong agama Allah di dalam surat 47 ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, aku akan menolong agama Allah. Jadi kalau kita tidak menolong pada agama Allah, agak aneh. Kita ini egois. Kita beribadah, jamaah, kita beribadah, minta anak-anak lulus, rumah lancar dan segala, tapi kita tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, jamaah, ini perlu saya ingat. Saya ulangi lagi, hijrah itu adalah peristiwa besar, dan peristiwa besar itu memerlukan perjuangan yang sangat besar. Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah bukan melalui jalur biasa, tapi jalur yang tidak biasa. Itu luar biasa. Yang kedua, hijrah itu karena peristiwa besar memerlukan perjuangan besar, maka memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Hadirin bisa buka firman Allah di dalam surat kedua, ayat 207. Di surat kedua ayat 207 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Asbabun nuzul ayat ini tentang hijrah. Salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, itu mau berangkat hijrah. Kaya raya aja. Begitu sudah mau keluar perbatasan, kayak mungkin sampai di Waru itu ya, sudah mau keluar, beliau itu dihadang dan tidak dibunuh. Kata Suhaib bin Sinan, kalian tahu kan, saya ini orang yang bisa memainkan tombak dan pedang. Aku akan lawan kalian dengan tombak dan pedang, dan panah dan segala macam. Jangan halangi aku untuk berangkat ke Madinah. Tetapi kalau kalian hendak menghalangi itu, aku berikan tawar. Apa itu? Seluruh hartaku ambillah semuanya. Ambillah semuanya. Jangan sisakan. Tapi dengan satu syarat, izinkan aku berangkat ke Madinah. Rupanya tawaran yang terakhir menggiurkan. Diterima. Dan begitu beliau sampai di kota Madinah, jamaah Rasulullah, begitu sampai di kota Madinah, tiba-tiba sebelum masuk Masjid Nabawi, sahabat-sahabat itu memberikan ucapan selamat dengan mengatakan, selamat, berlabalah dan beruntunglah perdagangan. Suhaib bin Sinan kaget, kenapa dia diucapi seperti itu. Begitu dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, Rasulullah mengabarkan Allah menurunkan ayat tentang pengorbanannya Suhaib bin Sinan di dalam surat kedua ayat 27 yang saya bacakan. Wa minan nasi, sebagian manusia may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada yang menjual dirinya kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sahabatnya. Kita tahu kan apa pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Dia merelakan tubuhnya, dirinya untuk menggantikan posisi Rasulullah yang malam itu berangkat hijrah, tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa pengorbanan Abu Bakar? Beliau menugasi putrinya untuk mengirimkan makanan secara reguler ketika beliau beristirahat di Gua Sur. Dan luar biasa. Saya merenung jamaah. Saya ini dan jamaah bisa baca Al-Fatihah, bisa bacaan sholat, kita bisa berpuasa dan segala macam, luar biasa. Ada yang coba tanya,
Kalau ikut training di perusahaan itu, training A, training B, training C, berapa bayar? Mahal. Kita ini bisa mengerti Islam dan merasa berjasa. Allah singgung kita dengan firman-Nya di surat ke-49 di 2 ayat sebelum terakhir. Yamunnuna 'alaika an aslam. Muhammad bilang pada orang-orang yang masuk Islam itu, jangan mereka merasa memberi nikmat dengan keislaman mereka itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Tapi sesungguhnya yang berikan nikmat adalah Allah yang telah menunjukkan, menanamkan iman dan mereka menjadi orang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu adalah peristiwa besar, perjuangan besar dibutuhkan dan di dalamnya pasti ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Hadirin, coba bandingkan dengan pengorbanannya sahabat. Jamaah sekalian, rahmatullah. Walaupun ini bukan terjadi pada saat hijrah. Namanya sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang ketika dia datang kepada Nabi untuk belajar Islam, jamaah rukuah, kemudian Nabi memalingkan, dia buta. Dan Nabi lebih memperhatikan orang-orang Mekah dengan harapan orang-orang Mekah itu masuk Islam. Lalu Allah menegurnya dan menurunkan surat ke-80, Abasa wa tawalla an ja'ahu. Orang buta ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum, kita renungkan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Walaupun buta, beliau selalu meminta kepada Nabi untuk diikutkan berperang. Buta. Tapi Nabi tidak membolehkan karena dia buta. Walaupun tidak ada larangan kalau dia berperang. Terkenal ucapan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta itu, Aqimuni bainas saffain. Bawalah aku bersama pasukan perang kalian, tetapi tempatkan aku di tengah-tengah barisan tempur kalian dan serai aku untuk memegang bendera. Itu yang buta, jemaah. Yang buta saja minta berjuang. Kita ini yang normal, yang diberi iman, diberi agama, diberi harta oleh Allah, diberi macam-macam. Kenapa kita memilih tidak ikut berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua yang mau saya sampaikan, jemaah. Oleh karenanya, hadirin rahimahullah, pengorbanan besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala harus kita hitung. Apakah kita telah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan doa-doa kita itu sebagian besarnya, ya Allah, berikan aku rezeki agar bisa bangun rumah. Ya Allah, mudahkan anakku agar lulus kuliah. Hanya urusan pribadi saja. Tetapi tidak pernah berpikir untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberi hidup, memberi iman, memberi Al-Qur'an, memberi orang tua, memberi segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting untuk disadari jemaah. Hadirin, saya ingin agak bergeser sedikit. Nanti sudah pernah saya sampaikan di forum ini. Datanya masih saya simpan. Di tahun 2100 jemaah. 79 tahun dari sekarang. Umat Islam di seluruh dunia itu prosentasenya akan mencapai angka 34,9%, terbanyak di seluruh dunia. Pemeluk Islam, Kristen dan Protestan berdasarkan lembaga riset dari Washington DC, Pew Research Center, angkanya di 33,8%. 33,8%, jamaah. Kita sudah jauh lebih tinggi. Apa yang menyebabkan Islam bisa berkembang luar biasa? Dua penyebabnya. Mudah-mudahan kita berkontribusi. Tapi renungkan dulu. Yang pertama adalah tingginya angka kelahiran di tengah-tengah umat Islam, terutama di Eropa, di Amerika Latin, dan di Amerika juga. Jangan dihitung di Asia aja, Mas. Yang kedua adalah keberhasilan dakwah Islam. Keberhasilan dakwah Islam. Ustaz, kita tidak mau berkontribusi dalam dakwah saja. Kita ingin melahirkan anak yang sebanyak-banyak, terserah. Tetapi itu faktanya. Hadirin, yang terakhir yang mau saya sampaikan, tadi saya bilang bahwa hijrah itu adalah peristiwa besar, tentu di dalamnya ada perjuangan besar, yang kedua ada pengorbanan besar, dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, orang tidak akan berkorban kalau tidak punya iman dan keyakinan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, tidak akan mau berkorban kalau tidak ada keyakinan besar. Di antara, saya ceritakan, di antara yang berbaiat kepada Nabi pada malam Bai'ah Aqabah yang kedua itu, 12 dari 73 itu ada namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu adalah orang Ansar yang ketika datang orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Lalu oleh Nabi dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya tapi datang ke Madinah sudah tidak punya apa-apa, semuanya ditinggalkan di Madinah. Sa'ad bin Rabi bilang begini, aku punya 2 istri.
Coba engkau lihat mana yang kau sukai di antara dua istri itu. Kalau kau suka yang satu, aku akan ceraikan dia dan silahkan nikahi. Satu bilang. Yang kedua, hartaku akan aku paruh dua. Dan kata dia, separuhnya yang kau pakai untuk berusaha. Allah mengabadikan peristiwa ini di dalam surat ke-59 pada ayat ke-9. Walladzina taba'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, sebelum mereka datang orang-orang muhajirin itu, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada. Nah, pertanyaannya, apa yang menggerakkan seorang Sa'ad bin Rabi mau menceraikan istri dan mau membagi dua? Karena ada iman itu. Jadi, kalau tidak ada iman dan keyakinan yang besar, sulit jangankan mau menceraikan istri dan membagi dua harta. Ke masjid, sholat malam, berinfak, membaca Al-Quran, berdiri di malam hari, dan segala macam, tidak akan luar biasa kita lakukan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman di dalam dada kita ini kita perdalam, kita perkuat. Kalau iman menguat dengan banyak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita akan diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pengorbanan besar. Dan kalau kita berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar kemudian kalau kita diberi hasil-hasil yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Itu belum terhitung sahabat yang lain, sahabat wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab. Gara-gara dia masuk Islam, dia ditusuk matanya dan buta. Tetapi setelah itu, setelah sampai di Madinah dengan izin Allah oleh Nabi ini lagi dan kemudian kembali normal. Banyak sekali. Hadirin, saya ingin mengakhiri kuliah subuh pagi hari ini dengan mengutip kata-kata Ibnu Athaillah. Pernah juga saya sampaikan di sini. Beliau mengatakan begini, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhraq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil perjuangan hidup yang besar kalau kalian tidak melakukan hal-hal besar dalam kehidupan? Sekali lagi, bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil yang besar dalam hidup ini kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang besar? Kalau kita melihat anak, istri, anggota keluarga yang lain belum bisa ngaji, belum bisa sholat dengan bagus, di rumah tidak ada banyak referensi sehingga orang di anggota keluarga kita tidak punya suasana dan kondisi di mana kita bisa belajar agama dengan anak dan keluarga kita, maka kata Ibnu Athaillah, tidak mungkin kalian mendapatkan hasil-hasil yang besar. Keluargamu akan menjadi taat beragama kepada Allah kalau kita pemimpin keluarganya tidak melakukan hal yang benar-benar besar. Itu jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan memotivasi dan menyemangati kita jamaah tua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil besar sebagaimana Rasulullah tinggal di Mekah, dimusuhi, ditindas, dikejar habis-habisan, dibunuh, tetapi Allah kemudian memberikan hasil yang besar. Madinah itu tetapi tidak gampang sampai di Madinah karena beliau juga harus mendamaikan dua suku Aus dan Khazraj. Ada Yahudi yang masih berkhianat, tetapi karena kerja keras yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hasil yang besar Madinah. Dan begitu Madinah menjadi tempat hijrahnya Nabi, dari semula namanya Yasrib menjadi Madinah, dari sana Islam berkembang ke seluruh dunia dan menciptakan gelombang besar perubahan sepanjang zaman sampai ke kita menjadi pemeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Saya mengajak pada waktu kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, renungkanlah saat-saat beratnya Nabi berpindah, berjuang di Mekah, berpindah ke Madinah, berjuang kemana-mana, menyebarkan Islam, dan bagaimana juga Nabi Ibrahim berjuang, dan kemudian kita menjadi pemeluk Islam yang luar biasa. Semoga bermanfaat jamaah Papua. Mari kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun 1443 Hijriah ini kita bisa bertekad dan mulai mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan di tahun 1442 Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami seluruhnya agar senantiasa mengingat-Mu ya Allah, berzikir dan mengagungkan nama-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah, dan mengabdi kepada-Mu dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada diri kami seluruhnya kesanggupan diri kami untuk bertakwa ya Allah. Oleh karenanya sucikan dan bersihkan diri kami ya Allah, karena hanya Engkau saja yang bisa menyucikan dan membersihkannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami, kasih sayangilah kami dengan Al-Qur'an yang kami imani, kami baca, kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan Al-Qur'an itu ya Allah pemimpin kehidupan kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami dengan Al-Qur'an manakala kami melalaikannya. Ajarkanlah bagian demi bagiannya dari kitab suci Al-Qur'an itu ya Allah, manakala kami tidak mengetahui tentangnya. Oleh karenanya berilah kami kesempatan membacanya siang dan malam dalam hari-hari kehidupan kami. Membacanya dengan penuh keimanan, membacanya dengan semangat untuk memahami apa yang menjadi kandungannya ya Allah. Membacanya untuk dilaksanakan dalam kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah yang akan membela kami di hadapan kelak. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Anugerahkan kepada kami ya Allah kesabaran untuk mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas silap dan kurangnya. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.